Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pelajar hebat Indonesia. Untuk hari ini kita akan belajar materi besaran dan pengukuran. Setelah belajar pada hari ini, nanti diharapkan kalian dapat menyebutkan besaran pokok dan satuannya, menyebutkan besaran turunan dan satuannya, serta membaca alat ukur. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat kita ukur dengan alat ukur dan nilainya dapat kita nyatakan dengan angka. Contoh, misalkan kita mengukur suatu jalan dan kita peroleh panjangnya 300 meter. 300 di sini menyatakan nilai. Kemudian meter di sini adalah satuan. Contoh yang lain, misalkan air di sini ada 10 liter. Maka 10 di sini adalah nilai dan liter adalah satuan dari volume air. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis besaran. Besaran dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Selanjutnya kita masuk ke besaran pokok. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan atau didefinisikan terlebih dahulu. Besaran pokok ada 7, dimulai dari panjang dan diakhiri oleh intensitas cahaya. Besaran panjang disimbolkan dengan L kecil. Satuan dalam internasionalnya adalah meter, simbolnya M. Berikutnya massa disimbolkan dengan M. Satuan SI-nya adalah kilogram, disimbolkan kilogram. Begitu seterusnya sampai intensitas cahaya. Lalu apa saja definisi dari setiap satuan besaran pokok? Nah, di sini ada definisi dari setiap besaran pokok, dari panjang sampai dengan jumlah zat. Nah, setiap besaran pokok memiliki definisi tersendiri. Misalkan panjang. Panjang 1 meternya itu didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama selang waktu 1/299.792.458 sekon. Kemudian untuk besaran massa, 1 kilogramnya didefinisikan sebagai massa 1 liter air murni bersuhu 4 derajat Celcius. Nah, untuk besaran-besaran yang lainnya bisa kalian baca sendiri dan kalian tulis dalam catatan kalian. Selanjutnya kita masuk ke besaran turunan. Besaran turunan itu merupakan besaran yang satuannya kita turunkan atau kita peroleh dari besaran pokok. Nah, beberapa contoh besaran turunan adalah luas, volume, berat, gaya, dan massa jenis. Luas itu dapat kita peroleh dari panjang kali lebar. Satuan dari panjang adalah meter, satuan dari lebar adalah meter, maka nanti satuan dari luas adalah meter persegi atau meter kuadrat. Kemudian, untuk volume suatu benda, misalkan balok atau kubus, itu bisa kita cari dengan panjang sisi kali panjang sisi dan kalikan dengan panjang sisi lagi. Satuan dari panjang sisi adalah meter. Maka satuan dari volume nanti adalah meter kubik atau meter pangkat 3. Untuk satuan berat adalah Newton, diperoleh dari satuan massa dikalikan satuan percepatan gravitasi. Kemudian gaya, satuannya Newton, diperoleh dari massa kali percepatan. Dan yang terakhir adalah massa jenis. Massa jenis diperoleh dengan membagi massa oleh volume. Satuan dari massa itu kilogram, satuan dari volume adalah meter pangkat 3. Maka satuan dari massa jenis adalah kilogram per meter pangkat
3. Selanjutnya kita masuk ke materi mengukur. Mengukur itu merupakan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang digunakan sebagai satuan. Selanjutnya kita masuk ke satuan dalam pengukuran. Dalam mengukur kita dapat menggunakan alat ukur yang baku dan alat ukur yang tak baku. Untuk alat ukur baku nanti tentunya digunakan satuan baku. Sedangkan alat ukur tak baku, satuan yang digunakan adalah satuan tak baku. Satuan baku itu merupakan satuan yang bila digunakan untuk mengukur, maka akan menghasilkan pengukuran yang selalu tetap untuk semua orang. Sementara satuan tak baku adalah satuan yang bila digunakan untuk mengukur benda yang sama, maka hasilnya akan berbeda atau tidak selalu tetap untuk semua orang. Contohnya, untuk satuan baku adalah penggaris. Nah, di penggaris itu satuannya berupa sentimeter. Kemudian contoh yang lain adalah neraca. Untuk neraca, maka satuannya adalah kilogram. Contoh satuan tak baku yaitu ketika kita mengukur panjang menggunakan hasta atau menggunakan panjang tangan kita gitu ya, itu adalah contoh satuan tak baku. Selanjutnya kita akan belajar alat ukur panjang. Di sini yang pertama yaitu mistar. Mistar atau disebut juga dengan penggaris gitu ya. Penggaris ini bisa digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya tidak melebihi penggaris tersebut. Kalau di sini panjangnya 15 cm, maka akan tepat jika digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 15 cm. Skala terkecilnya atau ketelitiannya di sini adalah 1 mm atau 0,1 cm. Alat ukur panjang yang selanjutnya yaitu jangka sorong. Bagian-bagiannya terlihat pada gambar. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur diameter luar benda, mengukur diameter dalam benda, dan untuk mengukur kedalaman benda. Angka di sini disebut skala utama, kemudian yang bagian bawah ini disebut skala Nonius. Jangka sorong lebih teliti jika dibandingkan dengan mistar. Untuk menghitung ketelitiannya atau menghitung nilai skala terkecilnya, maka bisa diperoleh dengan nilai skala terkecil dari skala utama dibagi dengan jumlah skala Nonius. Nah, pada gambar di sini, nilai terkecil dari skala utamanya adalah 1 mm. Maka di sini kita bisa ganti dengan 1 mm. Kemudian jumlah skala Noniusnya, nah di sini bisa kalian hitung jumlah garis-garisnya selain di 0 gitu ya. Jadi selain 0 ini ke sana itu ada 20. Maka dibagi 20, hasilnya adalah 0,05 mm. Selanjutnya kita akan belajar cara membaca hasil ukur dari jangka sorong. Misalkan pada gambar di sini adalah skala yang tertunjuk pada jangka sorong. Nah, yang atas ini merupakan skala utama. Kemudian yang bawah ini adalah skala Nonius. Lalu bagaimana cara membacanya? Yang pertama, kalian harus tahu dulu nilai skala terkecilnya. Nah, di sini nilai skala terkecil dari skala utama adalah 0,1 cm. Kemudian skala Noniusnya ada 10 skala, maka dibagi 10 sehingga hasilnya adalah 0,01 cm. Nah, hasil pengukurannya itu nanti diperoleh dari skala utama ditambah nilai skala terkecil kalikan skala Nonius. Nah, pada gambar di sini skala utamanya itu kalian lihat
skala sebelum angka 0 pada nonius. Nah, misalkan di sini skala 0 nonius, maka skala utamanya itu adalah yang ini. Nah, jadi 4 lebih 1, 2, 3. 4 lebih 3 skala, maka itu sama dengan 4,3 cm. Ditambah, nah, untuk skala noniusnya kalian perhatikan, yaitu skala yang segaris pada nonius dan pada skala utamanya itu segaris. Nah, kalian pilih yang ini. Nah, ini menunjukkan angka berapa? Angka 5. Oh, berarti nanti 0,05 dikalikan 5. Hasilnya adalah 0,05. Nah, kita jumlahkan, hasilnya 4,35 cm. Berikutnya kita akan belajar tentang micrometer scope. Micrometer scope ini merupakan salah satu alat ukur panjang ya. Nah, biasanya digunakan untuk mengukur benda yang berbentuk plat, lembaran, atau mengukur diameter kawat. Nah, bentuknya seperti pada gambar. Nah, nanti di sini bisa dirubah tergantung ukuran bendanya. Nah, seperti ini ya. Digunakan untuk menjepit bendanya. Kemudian yang batang ini skala utamanya, kemudian yang belakangnya ini, yang nanti ini bisa diputar, ini merupakan skala putarnya. Nah, lalu bagaimana cara membaca alat ukur mikrometer? Nah, misalkan di sini ya, di sini skala utamanya, kemudian yang ini adalah skala putarnya. Nanti hasil pengukurannya merupakan penjumlahan dari skala utama ditambah 0,01 kalikan skala nonius. Nah, skala utamanya kita lihat, di sini ada angka 15, di sini ada angka 10. Nah, dari 10 ke 15 di sini ada 5 skala, artinya satu skala menunjukkan 1 gitu ya. Ini 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian kita lanjut 16, 17, 18, 19. Nah, di sini adalah 19. Kemudian lebih satu skala di bawah. Nah, skala yang di bawah ini nilainya adalah setengah, sehingga skala utamanya adalah 19,5, satuannya milimeter. Di sini ya, 19,5 kita tuliskan dulu. Nah, skala putarnya itu kita ambil yang segaris dengan garis pada skala utama ini. Nah, di sini kan ada garis tengah. Nah, kita tarik. Nah, yang segaris mana? Nah, berarti yang ini ya. Nah, kita lihat angka yang di bawahnya ini. Ada angka 10, kemudian ke atas sampai 15. Nah, dari 10 sampai 15 ini ada 5 skala. Maka setiap satu skala atau setiap satu garis itu menunjukkan 1. Nah, sehingga nilainya adalah di sini 12, yaitu dimulai dari 10, 11, 12 gitu ya. 12 kita masukkan, 12 kali 0,01 hasilnya 0,12. Kita jumlahkan, hasilnya menjadi 19,62 mm. Selanjutnya kita masuk ke alat ukur massa. Di sini salah satunya adalah neraca Ohaus. Gambarnya seperti ini. Bagian-bagiannya yang pertama di sini ada titik 0 atau titik kesetimbangan. Jadi neraca ini dikatakan setimbang atau seimbang ketika posisinya di sini ya, di tengah ini. Kemudian di sini ada lengan, terdiri dari 3 lengan. Kemudian setiap lengan ada beban gesernya. Nanti bisa digeser-geser sesuai beban yang kita tempatkan di sini. Nah, sebelum digunakan, kita harus memastikan posisinya sudah setimbang di sini ya. Kalau belum, bagaimana?
Nah, kalau belum, kita bisa mengkalibrasinya dengan memutar skrup yang ada di sini. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Nah, beban yang akan kita hitung atau kita ukur masanya itu kita taruh di sini. Nah, setelah nanti bebannya ditaruh, maka tidak akan setimbang lagi, tapi akan naik ke atas. Nah, agar setimbang, kita geser bebannya ke kanan sampai ininya kembali ke titik kesetimbangannya lagi. Lalu, bagaimana cara pembacaannya? Nah, kita akan pelajari setelah ini. Nah, tadi ya, kita lanjut. Di sini adalah perbesaran dari lengan pada neraca Ohaus. Nah, skala yang paling belakang itu dari 0 sampai 100 gram, kemudian yang tengah dari 0 sampai 500 gram, kemudian yang bawah atau yang paling depan itu dari 0 sampai 10 gram. Nah, di sini ternyata bebannya sudah digeser di 40, di 500, dan di 2/4 gitu ya. Nah, maka tinggal kita jumlahkan, yang ini 40 ditambah 500 ditambah 2/4, artinya 2,4 gram. Kita jumlahkan, hasilnya 542,4 gram. Selanjutnya kita sampai pada pengukuran waktu dan pengukuran suhu. Untuk besaran waktu bisa kita ukur menggunakan arloji dan stopwatch. Kemudian untuk suhu bisa kita ukur dengan alat yang namanya termometer. Nah, seperti pada layar ini ya. Selanjutnya kita akan belajar pengukuran besaran turunan. Nah, di sini yang pertama dicontohkan besaran luas gitu ya. Nah, di sini berlaku untuk benda-benda yang ukurannya teratur. Contohnya berbentuk persegi, persegi panjang. Nah, untuk benda-benda yang teratur, maka untuk mencari luasnya tinggal kita masukkan ke rumus persamaan luas benda. Nah, di sini contohnya kertas, maka karena kertas itu bentuknya persegi panjang, maka luasnya adalah panjang kali lebar. Tinggal kita masukkan saja nilainya, maka diperoleh 500 cm persegi. Nah, selanjutnya adalah pengukuran volume benda padat. Di sini juga berlaku untuk benda padat yang bentuknya teratur gitu ya. Nah, di sini dicontohkan sebuah balok memiliki ukuran 10 cm, lebar 6 cm, dan tingginya 4 cm. Ditanyakan volumenya berapa gitu ya. Nah, maka volume balok tinggal kita masukkan, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, diperoleh 240 cm kubik. Selanjutnya, untuk pengukuran volume zat cair, maka ini bisa menggunakan gelas ukur. Nah, gelas ukur ini juga bisa digunakan untuk mengukur volume benda-benda yang bentuknya tak beraturan. Nah, sebagai contoh di sini misalkan kita mau melakukan pengukuran volume batu gitu ya. Nah, dengan menggunakan gelas ukur. Pertama, kita isi dulu gelas ukur dengan air. Nah, kemudian kita amati volumenya berapa. Di sini kebetulan volumenya 30 ml. Nah, setelah itu kita masukkan batu. Nah, kita amati volumenya berapa, yaitu di sini menjadi 50 ml. Maka volume batu adalah volume air dikurangi volume mula-mula, yaitu di sini 50 ml dikurangi 30 ml gitu ya. Volume batu itu sama dengan 50 ml dikurangi 30 ml. Hasilnya adalah 20 ml. Sekian untuk materi besaran dan pengukuran. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar.
Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.